Assalamualaikum Sobat Fotografi, saya sedang ada di Sekretariat Perhimpunan Amatir Foto Bandung. Klub foto tertua di Indonesia, udah 101 tahun menuju 102 tahun ya, bulan Februari 2026. Nah, ini juga kalau saya belajar fotografi dulu, puluhan tahun lalu juga suka mainnya ke sini, waktu saya masih di media. Sekarang sudah lebih dari 1 abad gitu ya. Kita lihat-lihat ininya apa namanya, lihat sekretariatnya. Ini ada di jalan di komplek Bancai Permai A17. Saya masih ingat karena dulu suka nulis soal. Nah, ini ya sekretariat PAF-nya tidak banyak berubah dari dulu sampai sekarang tempatnya, dan sekarang sedang ada base collection PAF ini dipamerkan. Ini fotonya keren-keren. Kalau belajar foto mah kesini aja buat teman-teman Bandung. Nah, sebentar. Kalau ke PAF, nggak afdol kalau nggak ketemu sama kopi. Biasa kalau sini, Pak disuguhin kopi sama teh. Ada Kang Mul, tuh sebelah. Assalamualaikum Kang Mul. Nuju naon nih teh? Biasa kan. Biasa, ngobrol. Oh, oke. Jadi Kang Mul ini setiap hari berapa cangkir Kang Mul kopinya? Saya Kang, pemilik tamunya. Oh, gitu. Dan kopinya khas ya? Khas. Kopi apa ini? Kopi aroma. Kopi aroma. Jadi ini pasti bukan kopi saset ya, kopi aroma. Tempatnya nggak jauh dari sini ya. Kopi aroma dan teh. Tuh ini SOP-nya luar biasa. Hanya ada di PAF nih dapat kopi Kang Mul. Kamu saya lihat foto dulu ya, Kang Mul, izin. Nuhun. Tuh. Selain dapat kopi, kita dapat apa? Ini pemandangan yang bagus. Dapat foto-foto yang menarik, foto-foto yang keren. Ini hasil kurasi dari base collection. Jadi ya pemenangnya lihat ya, contohnya ada base shade, ada beberapa ini ya. Ini ada yang apa? Ini teh silver, ini base human interest, ini gold. Jadi ini foto tidak hanya sekedar gambar yang bagus dan lain, tapi ini sudah dilombakan dan ini menjadi foto-foto yang hasil kurasi yang nanti akan ikut ke Salon Foto 2025. Nah, ini foto-fotonya. Ini kategori sih ya, kategori open monochrome. Jadi kalau belajar foto sebenarnya bukan belajar motretnya saja, tapi kita juga belajar melihat gambar yang bagus agar kita juga bisa kebayang idenya. Oh, kalau momen seperti ini sudutnya dari mana? Ini hasil kurasi, jadi kita pasti fotonya bagus. Gitu. Saya udah janjian nih sama ketua PAF, pengen cerita juga sejarah PAF, sedikit sejarah PAF. Gitu. Oke, yuk kita ketemu. Wilujeng siang kopi teh damang. Selamat siang. Aduh, Halo, Dek. punten. Tepang dia, maaf jadi mengganggu waktunya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nah, ini dari saya sama tim teman-teman di kelas garasi ini pengen tahu lebih jauh soal klub ya. Ya. Kadang dia bilang komunitas foto lah ya. Ya. Klub PAF ya, Perhimpunan Amatir Foto. Boleh sedikit cerita dari kapan sih gitu ini PAF ini? Kalau PAF ini sejarah berdirinya ya di sini, Kang Dudi. Oh, ada sini ya? Oh iya, oke. Lahirnya PAF itu 15 Februari 1924. 1524, oke. Ya, dari seorang Belanda ya, namanya Profesor Dr. Schumacher. Jadi beliau ini yang pertama kali menginisiasi ya, terbentuknya sebuah perkumpulan dan teman-teman yang hobi foto pada saat itu. Okay. Dan ini terus berkembang. Ya, tahun 1950 baru serah terima kepada masyarakat ya, pada orang Indonesia. Oke. Gitu ya, karena waktu itu sudah lewat Jepang ya, jadi Jepang sudah lewat, kemudian dikelola oleh Profesor Dr. Sularko. Ya, jadi sejak itulah sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Nah, sekarang Kopiter sendiri ketua keberapa nih? Wah, kalau ketuanya ya ketua keberapa tinggal dihitung aja. Nah itu, fotonya banyak, jadi saya tanya ketua keberapa nih kita lihat ya. Nggak sempat ngitung ya, tuh ada banyak ya. Jadi sekarang kalau perhatiin, nah ini tuh ada banyak foto yang dipamerkan. Ini memang selalu tempel gini? Ya, jadi ini foto-foto dari lomba tahunan kita. Lomba tahunan. Namanya Best Collection, Kang. Yeah. Kita dari tahun 1960 ya, kita sudah bikin event tahunan ini. Foto dan ini lama. yang terbaru yang 2025 yang kemarin kita baru adakan di Bandung. Ya, dan pesertanya ini dari semua kota. Bahkan ada yang dari luar negeri pun juga bisa. Tapi semua harus anggota ya? Anggota, ya, karena ini internal PAF. Ya. Oh, ini internal ya, Ya. Base Collection. Oke. Wah, ini lengkap ya, tersusun. Ini urut-urutan historinya PAF, dan ini para ketua sebelumnya dengan
masa pada saat beliau yang menjabat. Oke. Nah ini di sini kegiatannya juga ada media sosial yang dimiliki, ada website apa semua. Oh, ada sini ya? Instagram ya, Twitter, Oke. Facebook. Oh, ada PAF era pandemi. Nah, Betul. tantangan Era terberatnya apa sih pada saat ini kayak pandemi gitu? Ya. Itu ada situ. Ya, jadi pada saat pandemi itu kita semuanya ya tetap agendanya ada, tapi pasti berkurang ya, karena kan waktu itu kebanyakan offline, itu jadi stop semua pandemi, kita gantikan dengan Zoom. Tapi kegiatan ini tetap kita bikin. Tetap ada ini? Tetap ada, karena Offline, online. 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 Penjuriannya pun juga online melalui media digital dan Zoom juga itu kita adakan. Jadi kalau yang penjurian cetaknya itu kita hadir di sini, tapi yang hadir hanya 3 juri dan 1 koordinator juri. Oh, Ya, oke, dan oke. 1 untuk operator. Oke. Jadi hanya 5 orang di sini, kita pada pakai masker. Oke, masa semua. Nah, Siap. nanti diskusinya semuanya dibahasnya di Zoom. Nah, kalau PAF sendiri ini kan sekretariat di sini dari tahun berapa ya? Nah, dari sini dari tahun 1980-an ya. kalau 1980-an. nggak salah. Ya. Oke. Baru kita di sini, sebelumnya kita pindah-pindah. Ada cabangnya nggak sih, PAF? Kalau cabang kita nggak ada kan. Kayak bakso aja ya, ada cabangnya. Nggak ada, cuma di sini aja Nggak satu ada, ya? ya kalau sekretariat kita di sini, di Bandung. Nah, jadi kalau misalkan belajar fotografi atau pengen hunting fotografi, main aja ke PAF ya? Ya, main aja ke PAF ya. Satu mohon jelasan awalnya. Nah, sekarang wah ini sudah disiapkan kopi dan ini ya teh itu Ya. minuman wajib di sekretariat PAF. Kalau misalkan sini pasti selalu tersedia. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi saya akan bicara masalah soal aktivitas dan juga dinamika komunitas. Ya. Gitu. Nah, saya pengen tahu nih apa namanya nggak kebaca. Jadi kegiatan apa sih ya yang paling menggambarkan aktivitas ini tuh PAF banget? Ya. Jadi kita kan punya program bulanan ya. Kita Iya. ada program mingguan, program bulanan, program tahunan. Mingguan, Ya. bulanan, tahunan. Dan tahunan ya Oh, kita oke. ada. Di luar itu di salah-salahnya kita ada hunting dan workshop. Hunting dan workshop. Ya. Itu di luar ini. Di luar agenda rutin ini. Wah, sibuk pisan ya. Ya, lumayan. Sibuk banget. Ya. Nah, jadi kalau kita Boleh. tadi Kang Dudi tanyakan kegiatan apa yang menggambarkan semangat PAF, itu adanya di edukasi. Oh, Karena anggota di edukasi. sini itu di PAF itu dari sejak dulu ya, itu iya, iya. mereka mencari ilmu lah, ilmu edukasi ya. Jadi meskipun sekarang banyak sekali di media-media Iya. internet ya, tapi edukasi secara tatap muka dan bisa konsultasi langsung itu tetap menjadi sebuah keinginan ya buat teman-teman di luar sana yang memang ingin belajar fotografi. Nah, Gitu kan. dari kan ini kan juga sesuai namanya, Ya. amatir, foto, banyak edukasi itu berapa persen sih yang memang betul-betul pure belajar dari mulai misalkan pemulanya lah gitu. Ya, Itu berapa persen ya? Hampir Ya. semuanya jangan-jangan. ya. Atau- Jadi memang nggak semua sih Kang. Oh, Jadi oke. teman-teman kalau yang serius mereka biasanya memulainya dari yang dasar ya. Kita kalau yang dasar itu namanya PLC, jadi PAF Learning Center. PAF Learning, oh ada PLC ya? Ada. Jadi PAF Learning Center itu kita open beberapa bulan sekali ya itu. Itu khusus untuk teman-teman di luar yang ingin belajar fotografi. Dari basicnya itu ada 4 modul Kang. Jadi setiap Oh, seminggu sekali oke. ada 4 modul dari Seminggu basic. sekali ya? Ya. Jadi dari sana nanti bisa lanjut ke prakteknya. Ya, jadi prakteknya kita ada yang mingguan, Iya. upload, kemudian bulanan kita juga upload, ya, kemudian ada tatap muka juga untuk konsultasi. Jadi gitu itu program rutin ya? program rutin, Yang mingguan tadi? betul. Nah, jadi di luar itu ya kita ada trip. Nah, kalau trip fotografi ini bisa di dalam Indonesia sendiri, Iya. bisa trip yang internasional ke luar negeri. Nah, itu trip juga ya ada orang yang memang senang fotografi, ingin Iya. dapatkan foto-foto bagus, tapi ada juga yang mau kuliner jalan-jalan ya kita sama-sama lah di situ kita enjoy ya menikmati. Tapi tetap ada basicnya fotografi ya, motret Yes, ya? betul. Kita ada Jadi edukasi. jalan-jalan ya? Ada jalan-jalannya juga. belajar, ada jalan-jalan juga. Iya. Dari kapan tuh ada program jalan-jalan ini? Kayaknya menarik nih Iya. buat jalan-jalan sama Jadi teman-teman. kalau misalkan kita trip yang lokal aja, Iya. ya misalkan kita ke daerah Jawa Barat aja ya, nggak jauh-jauh. Ya misalkan kita mau ke Cirebon, mau ke Sumedang, kayak kemarin kita trip ke Paseh ya. Gitu. Paseh, Ya, oh. kemudian kita nanti ada trip landscape juga kita. Jadi sambil kita jalan-jalan, gathering, membangun kebersamaan, tapi di situ kita ada tips-tips fotografi yang akan membekali teman-teman. Jadi kan langsung praktek ya Kang ya. Iya, iya, Bawa iya, langsung peralatannya,
kita edukasi komposisi yang baik seperti apa ya, sambil kita brainstorming lah, sambil kita ngobrol, makan, jadi suasana santai sih pada saat trip itu. Oke, nah tadi kan yang kegiatan ada trip, ada kegiatan mingguan edukasi. Ya. Nah kalau yang bulanan sama tahunannya apa? Nah, Peter, yang jadi khas PAF banget ya? Ya, nah yang bulanan ini kita ada sebuah event ya sebenarnya yang dari sejak puluhan tahun nih Kang kita lakukan sampai sekarang, yaitu namanya LFB. Jadi LFB. Ya, jadi LFB itu lomba foto bulanan. Lomba foto bulanan yang tiap hari Rabu bukan? Ya betul. Jadi kita adakan setiap hari Rabu minggu ketiga, itu khusus untuk penjurian dan untuk konsultasinya Kang. Jadi buat foto yang teman-teman sudah dikirim melalui upload ya internet, kita lakukan penjurian, jurinya kita pilih ya mereka yang berkompetensi. Rabu minggu ketiga. Ya, setelah penjurian kita adakan evaluasi. Gitu. Tentu buat teman-teman yang hadir di situ bisa konsultasi dan bisa bertanya kenapa foto saya seperti ini, seperti itu. Ya sifatnya diskusi, itu bisa langsung. Jadi tetap kalau saya lihat ada edukasinya juga ya, belajar foto yang dikirimkan nanti dinilai sama orang yang paling kompeten di sini. Di situ sih belajar banyak dan saya lihat dari tahun ke tahun ya. Khususnya kalau saya sendiri sejak saya kuliah tahun 93 saya sudah di PAF dan saya aktif di situ. Saya melihat edukasi itu ternyata sampai sekarang 2025 masih dilakukan Kang. Jadi, yang konsisten itu ya? Betul, itu PAF konsisten. Itu Ya, dan tahunannya itu base collection. Tahunannya base collection. Yang ini mungkin? Ya, jadi foto-foto dari base collection tahun ini. Jadi 2025. Base collection 2025 ini, bukan 2025 sekarang? Ya, 2025. Jadi dari bulan apa ke bulan apa kalau gitu base collection? Base collection kita adakan rata-rata biasanya ya 2 bulan sebelum Salon Foto Indonesia, Kang Budi. 2 bulan sebelum Salon Foto. Ya, jadi ini buat ajang warming up teman-teman sebelum submit ke event yang lebih luas, yaitu Salon Foto, mereka bisa melakukan submit base collection foto yang mereka anggap terbaik dari hasil LFB. Setiap bulan mereka bisa submit ke base collection. Dari situ kita godok dan sehingga muncullah foto-foto terbaik yang diharapkan nanti akan maju ke Salon Foto Indonesia setiap tahun. Ya. Siap. Berarti sistematikanya kalau saya perhatikan dari obrolan ini ada program mingguan, orang yang belajar fotografi pengen lihat fotonya bagus, ikut program mingguan dulu, belajar belajar dengan hobi tadi, dengan sukaan apakah senang hunting, senang traveling dan nanti foto-foto yang memang sudah dihasilkan itu bisa dilombakan di yang bulanan ya. Bulanan. Jadi setiap minggu udah hunting, ikut bulanan, lomba foto bulanan, yang tiap Rabu minggu ketiga ya. Betul. Nah, buat apa? Buat naik ke level lebih tinggi lagi. Kalau sudah pede, sudah banyak foto-foto bagus. Itu nanti ikut ke base collection tadi dipilih. Dari base collection mewakili PAF atau gimana nanti untuk ikut ke yang Salon Foto Indonesia. Iya, mewakili PAF. Mewakili PAF. Jadi ngurut ya sebenarnya kalau belajar fotografi itu tidak ujuk-ujuk seperti ini terpasang. Ini base collectionnya nanti ini akan mewakili PAF ke ajang Salon Foto Indonesia. Ajang nasional. Mantap. Nah, gitu. Jadi ternyata buat rekan-rekan yang hobi foto semua ada urutannya. Ada tahapannya, ada stepnya untuk belajar. Dari basic dulu, dari orang datang sini lihat foto keren, pengen belajar, pengen bisa, ya tadi tahapannya. Itu biasa berapa lama kayak gitu? Orang belajar, ada nggak ini? Jadi karena fotografi ini sebenarnya adalah ilmu seumur hidup ya, kalau menurut kami. Karena kita tidak ada yang namanya jago fotografi ya, setiap kita pasti belajar. Ya, meskipun kita sudah lama dalam memotret, tapi ilmu fotografi itu sangat dinamis, bahkan banyak hal-hal baru yang sebenarnya kita harus terus beradaptasi. Jadi kata kunci adaptasi itu memang sangat penting sekali. Nah, berapa lama orang itu bisa dikatakan menghasilkan foto baik ya? Ini kembali lagi tergantung kepada masing-masing individu, Kang. Di PAF aja, umumnya. Ya, umumnya kalau dia mau aktif ya, proaktif ya, jadi masuk langsung mengikuti semua kegiatannya. 6 bulan kita sudah bisa melihat progres yang bagus, Kang. 6 bulan. 6 bulan. Ya, karena di PLC sendiri kan satu bulan ya kalau setiap minggu, tapi ada praktek. Tapi di sela-sela itu kita bisa aktif melakukan submit untuk LFB. Kemudian yang lomba upload di Instagramnya, kita juga ada challenge juga ya, berhadiah lensa lagi Kang sekarang. Jadi setiap mereka yang dapatkan foto terbaik di luar LFB, kita berikan support hadiah ya dari
teman-teman sponsor ya itu. Jadi itu diharapkan memberikan semangat lah buat teman-teman yang baru. Nah, kalau dia cepat melakukan action proaktif tentu progresnya semakin cepat, Kang. Jadi cepat lambatnya kembali tergantung ke individu. Keseriusan juga. Keseriusan. Nah, itu kata kuncinya itu. Iya, betul. Oke. Nah, ini kan banyak banget ya ininya bisa kita satu-satu udah cukup lengkap dan memang tersistematis. Ya. Nah, kan ini juga kalau di komunitas itu orang-orang tuh datang dan pergi. Yes. Gitu. Sekarang berapa banyak sih anggotanya? Nah, kalau anggota terdaftar itu ya kepala 4 ya, 4.000 lebih. 4.000. Ya, tapi kan kita lihat akumulasi cukup lama ya. Sih. Jadi beberapa ada yang sudah tutup usia, ada yang sudah usianya menjelang 70 tahun ke atas, mungkin aktivitas fotonya juga berkurang ya. Jadi kalau yang aktif, yang saling berkomunikasi dan submit itu kurang lebih sekitar 300. 300 ya. 10% ya. 10% ya? Ya, kurang lebih. 10%-nya yang mana aktif. Nah, jadi bagaimana Kopiter dan teman-teman ini menjaga semangat biar tetap hidup? Ini menarik ya. Karena semua komunitas rata-rata itu tipsnya gimana sih biar tetap sudah 101 tahun lebih ya? 101 tahun. Itu tetap menjaga itu yang dirasakan. Ya, jadi saya lihat sih gathering ya, Kang Dudi ya. Gathering ini jadi satu semangat yang tidak bisa tergantikan, meskipun dalam dunia internet kita bisa online dan lain-lain. Jadi gathering itu kita ketemu, baik hunting bersama, trip, ataupun ikut workshop, ataupun datang dalam event gathering. Jadi sebulan sekali kan kita buat gathering, Kang Dudi. Gathering itu sebulan sekali. Jadi kita calling atau di luar yang memang kegiatan lomba foto bulanan. Di luar itu kita adakan gathering, jadi semua mitra PAF kita undang ya, kemudian kita ada materi-materi ringan dari anggota sendiri. Ya, seperti tahun ini kita sudah adakan materi tentang beberapa hal tentang edukasi gelar FPSI, tentang edukasi kesehatan Kang kemarin Kang. Kesehatan jantung buat fotografer. Penting loh Kang. Di grupnya. Jadi saya tuh member PAF ya. Jadi saya lihat grup-grupnya loh, ini kok tiba-tiba ada soal jantung. Jantung. Oh, itu gathering buat menyatukan biar nafasnya sama sih. Betul, karena penting sekali kita fotografer kalau jantung kita nggak sehat, mau hunting landscape ya, bangun pagi-pagi, mesti naik gunung, mesti jalan jauh. Nah, kemudian setelah itu kita ada edukasi tentang bagaimana pencapaian gelar dalam dunia fotografi, khususnya di FPSI. Nah, gathering itu kita tutup dengan makan malam bersama. Nah, jadi saya lihat sih. Nah, itu saya lewat makan malam tuh. Makan malam, ya sih. Nah, jadi ini jadi satu kebersamaan sih. Jadi teman-teman yang sering jumpa, sering bersama-sama dengan kami, tentu itu akan lebih punya semangat yang sama lah, frekuensi yang sama kan, gitu. Dari profesi yang beda-beda ya? Oh ya, kita profesinya kita multi profesi. Nah, ini kan juga menarik ya. Kalau kita tanya. Kan banyaknya profesional di PAF tuh ya. Yes. Fotonya keren-keren, tapi namanya kenapa sih amatir? Jadi benar amatir foto. Sampai kapan amatirnya? Ya benar, ini menarik juga ya. Jadi amatir, perhimpunan amatir foto. Nah jadi ini memang diambil dari bahasa Belanda ya, amatir khususnya Kang. Jadi amateur. Jadi amateur ini artinya kita ini memang orang-orang yang menyukai fotografi tapi sebagai hobi Kang. Gitu. Jadi kita bukan profesi sebagai fotografer, tapi kita hobi. Jadi hadiahnya pun di dalam lomba salon foto dan best collection dan berbagai event lain itu kita bukan uang, ya, tapi itu berupa penghargaan. Ya, jadi penghargaan, apresiasi piala dan nama kita juga diukir di sana sebagai sebuah sejarah ya, piala bergilir ya Kang ya. Kita ada seperti itu. Jadi memang dalam dunia fotografi yang setahu kami ya ada dua hal. Teman-teman yang hobi dan satu lagi yang memang profesi di bidang fotografi. Jadi ranahnya beda, ranah profesi dan ranah hobi. Jadi kalau kita bilang kemampuan, meskipun ada kata amatir, belum tentu kita ini tidak punya kemampuan yang lebih ya daripada yang profesi. Karena ini hanya penamaan saja Kang, beda ranah. Berdasarkan fungsi yang satu sebagai profesi ya. Yes. Profesi sehari-hari memang motret, dari situ, hidupnya dari situ. Ya, sebagai profesi kalau mereka. Yang tadi mungkin kayak dokter jantung tadi ya. Ya, betul. Dia hobinya fotografi, ya, tapi fotonya bagus-bagus ya. Fotonya bagus-bagus. Lomba suka menang ya. Betul. Ya. Nah itu juga ya. Jadi bukti bahwa kalaupun namanya amatir bukan berarti kualitasnya amatir. Yes. Gitu.
Betul Kang. Oke. Nah, ini menarik nih. Jadi banyak hal yang memang sempat nanya juga, kan Etam amatir, kan semua profesional Yes. gitu ya. Jadi itu memang apa namanya, yang satu profesi, satu enggak. Ya. Tapi di sini kan komunitas ya. Ya. Gitu. Oh ya Kang, ada yang menarik nih Kang, berkaitan Iya. dengan tadi nyambung ya. Jadi banyak teman-teman yang tadinya itu bergabung di PAF sebagai sama seperti member seperti Iya. kita ya. Beberapa nama besar di luar sana dan mereka mengembangkan karirnya di bidang fotografi. Mengembangkan. Ya, jadi itulah jadi ternyata edukasi yang diberikan di PAF ini ternyata bisa menjadi cikal bakal untuk teman-teman nanti juga beralih ke bidang profesi fotografi yang sesungguhnya. Ya, jadi nama-nama besar di luar sana itu mereka mengawali ya dari PAF ya. Seperti ini semua tercantum nih di dalam buletin PAF nih Kang. Ini buletin PAF sejak tahun 1990. Ini semua edukasi bener ya, ya, dari sini semua. sejarahnya semua ada di sini ya. Jadi itu Ini masih ada majalahnya sampai sekarang buletin PAF? buletin PAF secara cetak kita sudah tidak membuat lagi printing. Tidak. Ya, jadi kita semuanya historinya ada di Instagram Kang kalau sekarang. Oh, istri Ya, pada saat tahun 1990 dulu kan belum ada media-media ya. Iya. Terus sekarang ya semuanya ada di sini. Bisa lebih murah jadinya terus cetaknya. Ya, betul. Tapi penyebaran bisa lebih. Ya, Masih. jadi ada plus minusnya memang. Jadi kalau dulu orang terima ya bisa disimpan, tapi kan kalau penyimpanan nggak baik biasanya udah Ya, kayak gini ya. kemakan rayap. Oh, kita Ada lihat. beberapa yang hancur ya. Ini tahun 92 nih Kang. Ini teman-teman udah pada lahir belum? 91. Masih dia ngalamin ini. Iya betul. 91. Oh, ini juga ada tertulis dan Ya, ini lomba foto ya. bulanan sudah ada di Lomba situ. Foto bulanan. Ya, Intern PAF 16 Desember tema wajib model. ya. Dan seperti kalau itu. dulu kalau masuk majalah ini asal nama gaya berarti. Ya gaya pesan, seneng ya orang-orang ya. Kan dimuat di koran gitu. Ya, betul. Kita tertulis, tercatat. Dan ini semua member PAF ini dapat bukunya Kang Dodi. Semua Free. member free. Semua member yang aktif ya. Member yang aktif dapat ya. Dapat ini tuh. Cetakannya. Jadi ini Satu-satunya media komunikasi ya zaman dulu kita nggak ada internet, nggak ada Facebook, nggak ada Instagram, kita nggak ada apa-apa Bikin zaman dulu. majalah. Bikin majalah. Ya, jadi berarti ini bukan ada hal yang mewah. redaksionalnya. Ada redaksionalnya, ya betul. Oh, Pak Kamar juga. Ya. Nah, jadi ini tuh buletin PAF itu nih sudah sama kayak media sendiri ya. Ya, pada zaman Bikin itu. media pada Betul. zamannya. Ya, ada sponsornya ya macam-macam ya. Jadi ada yang melakukan donasi, betul. Ya, kata panorama ya. Toko-toko kamera ya pada saat itu Oh, ya, kamera, kamera. iya. Ya. Ini kan kita masih zamannya manual katalog Ya, kayak gini. cetak printing. Sekarang zamannya media sosial. Medsos, Nah, ya. sejauh mana peran dari media sosial Ya. untuk perkembangan PAF? Nah, ya. Jadi peran media sosial dalam untuk menunjang aktivitas PAF sendiri Ya. ya kita sangat diuntungkan ya, sangat terbantu, maaf saya kira. Jadi sangat terbantu dengan adanya media sosial ini. Kenapa? Karena media sosial ini bisa dipantau oleh seluruh orang di dunia ya. Bahkan member PAF hari ini ada juga yang dari luar kota banyak sekali, ada yang bekerja di luar negeri. Ya, dan ini yang zaman dulu tidak bisa dilakukan karena zaman dulu terbatas ya Kang ya, hanya melalui media cetak ya Iya, kan. iya, betul. Kalau sekarang internasional member PAF ini, ada yang di luar negeri sebagai TKI, pekerja atau bahkan sudah tinggal di luar negeri, mereka tetap menjadi anggota PAF dan Oh, masih bisa submit, ya? bisa. Mereka submit karena semua lomba atau event ini kita lakukan secara digital. Jadi kan kalau Ya. dulu itu saya di Bandung PAF, Betul. di Jakarta ada komunitas yang lain, Ya, betul. di Surabaya ada lagi. Ya. Sekarang nggak ada batas. Nggak ada batasan ya? dengan adanya itu ya, dan informasi kita bisa sebarkan. Misalkan kita ada hunting dan workshop, Iya. itu pesertanya itu kita juga buka untuk umum. Oh. Jadi untuk umum pun bisa datang silahkan gitu ya. Jadi itu bisa lihat di Instagram event-eventnya. Apalagi kalau kita bekerja sama dengan vendor ya, itu tentu mereka juga akan mempromosikan info ini buat timnya mereka. Gitu ya. Sejak kapan Ya. banyak anggota PAF itu banyak dari luar kota? Yang tidak lagi Bandung sentris atau Jawa Barat gitu kan, kayak versi Bandung. Ya betul. Ada tim bola lama gitu. Kalau buat komunitas foto kan juga rata-rata, oh kalau Jawa Barat ikut apa aja, nggak Jawa Barat ya udah ikutnya ke Jakarta misalnya, gitu, ya. yang lebih keren atau apa bisa Ya, dia ya. pikir seperti itu. Ya, ya. Nah kalau sejak kapannya saya nggak bisa pastikan, Atau tapi gini. fenomena kok fenomena ya. tahun ini banyak banget dari luar gitu. Ya, memang gini sih Kang, kalau
lebih banyak sih memang masih lebih banyak yang Bandung atau Jawa Iya, Barat iya. pasti ya. Tapi beberapa teman-teman ini kita lihat yang ikut base collection aja. Base collection ini banyak yang tinggal di Jakarta. Ya, bahkan pemenang base collection ini tinggalnya setahu saya di Tangerang nih. Ya, kemudian juga ada salah satu yang memang ini fotonya ini masuk di finalis ya, tapi beliaunya sedang bekerja di Eropa, di Jerman. Ada juga seperti itu. Jadi saya wawancara dengan mereka, saya by chat gitu ya. Ternyata mereka juga bisa loh berpartisipasi ya dalam edukasi. Dan edukasi juga workshop, kadang-kadang kita buka juga Zoom-nya. Jadi nggak semua ya Kang ya. Jadi kadang-kadang workshop tertentu kita buka link Zoom ya pada saat kita memberikan Jadi itu. mereka tetap di luar room masih bisa mendengarkan. Yes, bisa mendengarkan. Tidak ada yang dirahasiakan gitu Ya, kalau betul. pas lagi kegiatan. Oke. Nah, jadi dengan perkembangan media sosial yang cukup masif ya sekarang, makin cepat juga, pasti dong saya lihat pasti Pak punya pengaruh yang cukup besar Ya. buat perkembangan fotografi di Indonesia. Yes. Nah, Kopito sendiri ngelihat sejauh mana sih sebetulnya pengaruh PAF terhadap perkembangan fotografi di Indonesia? Ya. Jadi awal mula tahun 1924 kan kita berdirinya PAF nih Kang. Oke. Jadi pada saat itu Pendirian ya PAF. belum ada apa-apa, pendirinya juga orang Belanda ya. Nah, Yang arsitek itu ya? Yang arsitek itu Schumacher. Schumacher. Setiap Iya. tahun kita silaturahmi kan ke Oke, sana oke. ya. Nyekar. Nyekar. Kemudian tahun 1950 itu sudah diberikan kepada orang Indonesia, pada kita. 50. Ya, Oh, diberikan orang kepada Indonesia orang Indonesia. Oh. Kita yang meneruskan lah, yaitu Profesor Sularko. Oh, yang dokter gigi ya? Ya, dokter Sularko gigi ya. Oke. Mereka, beliau juga seorang dokter gigi, seorang jenderal, dan juga dia seorang insinyur juga. Jadi memang dia punya kapasitas lah pada waktu itu. Oke. Ya, Profesor Dr. Sularko. Nah, kemudian tahun 1960 kita memulai lomba foto tahunan yang namanya Best Collection, Kang Dudi. 1960. 60. Best collection. Yes, jadi Best Collection tahunan yang sampai hari ini kita adakan ya, Berarti agenda 65 tahunan. tahun sekarang ya? Ya, Best Nah ini ya lebih dari 65 lebih 65 tahun. Ya, Best collection ini udah Best Collection. udah sepuh usianya, lebih tua daripada usia saya. Ya, dari tahun 1960. 1960. Nah, itu diadakan rutin setiap tahun, Kang Dudi. Ya, itu banyak sekali pesertanya dan sampai akhirnya itu menjadi cikal bakal diadakannya Salon Foto Indonesia tahun 1970, Kang Dudi. Jadi 10 tahun kemudian, Ya, betul. itu ada Salon Foto Indonesia. Ya, betul. Yang nasional ya? Betul, nasional, Federasi Salon Oke. Foto. Jadi pada saat tahun 50, pas 60-an ya, Yes. tahun 60 ada itu tuh lomba, ya udah mentok, artinya tidak ada kemana-mana lagi Tidak kan? ada lah, ya. Sudah tertinggi. Skalanya terbatas, Skala. tapi dengan adanya FPSI jadi skalanya lebih luas Begitu ya. ada PSI, ada Ya. yang nasional, Ya. itu udah, yang ini bisa jadi naik kelas lagi ya. Ya, Bukan betul. artinya pindah berkompetisi Betul. nasional Ya, levelnya. Oke. jadi PAF memberikan sebuah jejak awal lah di sini sebelum terbentuknya Salon Foto, karena Salon Foto kan skopnya nasional. Nasional. Sedangkan PAF ini rata-rata hanya Bandung saja dan Jawa Barat ya. Karena media komunikasi Komunikasi, medsos ya. yang sangat terbatas pada saat itu. Ya belum ada medsos ya dulu. Betul, belum ada medsos. Media sangat terbatas. Jadi Ya. kalau diperhatikan, jadi kontribusinya itu ya keberadaan dari Salon Foto Indonesia itu nggak lepas dari aktivitas PAF yang bikin Best Collection. Yes. Oh, keren. Saya baru tahu tuh. Kirain tuh ada dulu kita ikut-ikutan, enggak, ternyata Iya, emang betul. jauh lebih tua usianya juga Iya. di sini ya. Nah, otomatis tadi kiprah nasionalnya ada. Sebenarnya emang siapa aja orang-orangnya? Ada orang-orang yang memang yang sampai sekarang kiprahnya itu yang tadi hobi tiba-tiba jadi profesi dan jadi tokoh fotografi. Ya, Siapa ada. aja? Jadi memang kan seperti tadi kita diskusi ya, jadi 90% sekian lah anggota dari PAF ini adalah mereka para hobi ya, multi profesi. Tapi 10% dari mereka hobi itu akhirnya menjadi profesi. Gitu ya. Contoh nama-nama besar sampai hari ini seperti Jerry Arum. Jerry Aurum ya? Jerry Aurum, yang kemudian teman kita juga Davi Linggar ya, dan teman-teman yang lain ya, itu banyak sekali. Ini salah satunya saya kebetulan lihat-lihat buletin PAF ini tahun 95 nih Kang. Wah, tahun 95, oke. Nah, ini beliau ini ternyata ada di sini ya nih. Nah, ini. Oh, oke. Jerry Arum. Ada Jerry Aurum. Sekarang jadi influencer fotografer juga, fotografi Iya. juga ya. Beliau sekarang jadi fotografer profesional kan. Fotografer Ya. profesional. Oh, oke. Ini almarhum Pak Andika ya. Iya, betul.
Nah, ini salah satu yang saya tahu Simiotika Fotografi ada di sini. Karena kebetulan mungkin karena usia juga agak senior, saya pernah ngobrol juga Pak Sularko. Masih ngalamin? Ya, masih ngalamin beberapa tahun 90-an. 90. Betul. Jadi saya sendiri memang anggota PAF dari tahun 2024 ya. 2024. Gitu. Tapi aktivitasnya karena saya orang media, saya hanya menuliskan saja. Gitu. Jadi saya punya publikasi fotografi dulu, banyak bersinggungan PAF. Saya udah sering main ke sini, udah belasan tahun lalu, puluhan tahun lalu barangkali. Itu karena memang buat saya ini bagian dari orang-orang Bandung yang memang belajar fotografi. Tapi ternyata kalau perkembangannya udah nasional ya. Termasuk ya saya kenal sama ini gara-gara liputan kalau saya. Liputan baru gabung belakangan kayak gitu. Iya, oke. Luar biasa ini orang-orangnya. Jadi masih sempat ngobrol. Ini juga iklannya banyak ya? Banyak, ya. Ini majalahnya. Okay. Untuk media komunikasi dan edukasi ya ini satu-satunya pada saat itu. Ya. Kalau sekarang ketertarikan orang buat mendokumentasikan, IFA masih banyak. Jadi tim penulisnya ada buat medsos tadi, termasuk nanti outputnya ke sini ke majalah. Untuk media cetak kita belum ada rekan khusus di pengurus saat ini untuk mengerjakan editorial lagi seperti ini. Ya saya harap sih dari teman-teman yang memang talentnya menulis ya, mereka itu bisa ikut berkontribusi sih, mengembangkan hobi fotografi melalui tulisan. Nah itu kita sangat senang sekali dan kita memang karena multiprofesi jadi ya siapapun lah teman-teman ya khususnya generasi muda sekarang bisa mengembangkan minat bakatnya melalui organisasi PAF ini. Oke, berarti ada satu hal lagi buat saya. Jadi fotografi tidak melulu tadi motret ya? Ya, betul. Mungkin tadi kalau suka nulis juga bisa, karena foto juga cerita. Kalau cerita visual, bagaimana ternyata kalau zaman sekarang itu kan orang lebih ke narasi visual ya? Betul. Nah gitu juga bisa gitu ya. Jadi nih, challenge lagi buat teman-teman anak muda, selain motret, nulis. Kan narasinya juga harus dibangun. Ini kan foto-foto keren ini kalau tidak ada narasinya, cuman gambar bagus. Betul. Tapi pada saat dikasih narasi, feel-nya naik, gitu. Pesannya bisa lebih cepat sampai. Jadi selain jadi banyak lagi ya yang memang hampir semuanya saya pikir juga mau fotografi itu banyak keterlibatan sama PAF ya. Saya pikir begitu. Pada awalnya demikian. Nah, Ko Peter dengan anggota yang banyak 4.000 tersebar se-Indonesia gitu. Terus juga kalau diperhatikan juga ini punya sekretariatan, harus ada pengelolaan ya, harus ada perawatan. Betul. Nah, tantangan yang dihadapi saat ini seperti apa? Oke, tantangan buat PAF ya. Tantangan buat PAF ini adalah kita terus mempertahankan spirit dan semangatnya, Kang. Yang pertama itu, karena setiap periode kepengurusan itu pasti tidak sama ya gitu. Jadi kita harus ada kecintaan dulu lah dengan fotografinya. Dan memang dari PAF ini karena dia sudah mengukir sejarah yang cukup banyak, jadi kita tantangan terbesar adalah perlu regenerasi, Kang. Regenerasi dari teman-teman yang junior, yang lebih muda ya. Jadi mereka bisa mengembangkan lah nanti karirnya dan mengasah fotografinya di organisasi PAF ini. Nah jadi tantangan terbesar nomor pertama adalah regenerasi. Ya. Kedua untuk perawatan kita tahu ada gedung dan sebagainya. Di sini kita ada staff juga ya yang bisa mengelola dan menjaga kalau teman-teman hadir ke sini. Kita perlu dana ya untuk bisa mengelola ini ya, untuk bisa mempertahankan eksistensi gedung, perawatan gedung dan fasilitas. Gitu Kang. Ya. Nah, berarti kan kalau ada perawatan gini pasti berhubungan dengan teman-teman nih, udah pada bayar belum? Iurannya gimana? Jadi kalau aktivitas tadi ini nggak berbanding banding lurus nggak dengan ya ini untuk perawatan dan lain-lain gitu, aktivitas fikosnya lah kalau buat bahasa ininya. Nah jadi kalau untuk sumber kalau sumber pemasukan dari PAF ini kita ada pertama dari iuran ya. Yang berikutnya dari anggota baru, anggota baru kemudian ada donatur juga, Kang. Donasi juga. Ya, ada yang terbeban ingin mendonasikan ya. Donasi ini bisa macam-macam ya, bisa berupa barang, bisa berupa dana tunai.
Oh, Ya. jadi kalau donasi ini sifatnya kerjasama dengan pihak luar. Ya, jadi ada yang dari pihak luar, ada yang dari anggota PAF sendiri. Oh, anggota PAF juga. Ya. Iya. Seperti itu, Kang. Nah, jadi open ya kalau Ya. misalkan mau kerja sama PAF karena membernya juga sangat banyak Ya. dan aktif, itu bisa kerjasama, bisa bantu-bantu, bener nggak? Yes. Bisa bantu-bantu. Nanti kalau kita punya budget lebih kelas garasi kita ini ya bisa kerjasama dengan PAF juga. Amin. Gitu. Nah, itu artinya kan memang aktivitas atau dari teman-teman yang Ya. ini juga penting ya. Ya. Penting pertama untuk buat saya ngelihatnya sih sebagai branding. Jadi kalau Ya. ada kerjasama, memang aktivitasnya juga tinggi. Ya. Orang tahu PAF begitu lihat Ya. cari fotografi di Bandung, komunitas ya larinya ke PAF. Dan ini Ya. tertua juga kan udah Ya. 101 tahun lebih ya. Ya. Kayak gitu. Oh Nah. iya, Kang, sebenarnya. Jadi PAF ini sebenarnya dia bukan komunitas, tapi klub. Oh, klub. Oh, Ya, iya. kita klub. Jadi Iya, iya, bedanya iya. kalau komunitas kita hanya kumpul pada hari-hari tertentu saja. Benar. Tapi kalau klub kita sudah ada agenda rutin dan bahkan kita juga mempunyai ADART. ada ADART dan Oh, kita juga oke, siap. mendapatkan legalitas dari Menkumham juga. Dari tahun berapa tuh? Nah, ini legalitas Catatannya. ini dari tahun 10 tahun yang lalu kita sudah punya Menkumham. Oke. Nah, satu lagi. Jadi ini tadi saya maaf, kita mengumpul orang foto mah komunitas ya. Ini mah Komunitas, sudah klub. klub. Karena sudah ada ART-nya. Artinya untuk kerjasama secara kelembagaan, misalkan donasi itu bisa karena Ya. udah ada ART ya, Yes. sudah ada Kita juga punya NPWP juga. NPWP-nya Ya, tuh. Mantap. kayak gitu kan. Bisa lebih serius nih jadinya kan. Jadi saya tuh bayangkan, mungkin kalau saya ngelihat, saya kan juga termasuk sering kesini lama ya. Kalau itu udah puluhan tahun juga nih, kalau misalkan lebih dari 25 tahun pada saat belajar fotografi. Ya, kalau saya ngelihat, saya masih di media, Ya. itu mainnya ke PAF. Ya. Memang belum member, Ya. tapi saya main-main ke sini, lihat-lihat kan acuannya itu teman-teman foto-foto yang nempel ya. Yes. Kayak gitu. Tapi kayaknya sih masih seperti ini bentuknya gitu. Iya. Saya bayangkan, waduh ini kalau teman-teman nih ada yang punya bantuin secara manajerial bisnisnya sama Pak Ketua ini, Yes. bisa aja di co-working space Ya, dan lain-lain betul. mungkin ya seperti itu ya, bisa lebih berdaya. Artinya memang PAF harus bisa lebih ngikutin zaman sekarang untuk terus berkembang Ya. dan memang harus kolaborasi itu Ya, ya, betul. Kita kolaborasi. tapi banyak yang dari dan memang kondisi sekarang udah ini ya sudah dari kamera ke handphone Ya, kayak gitu. betul. Ada sih. Nah itu gimana ngelihatnya dari misalkan perkembangan digital terhadap perkembangan PAF sendiri karena kan ada AI sekarang. Ya, Nah itu ngelihatnya seperti apa? Ya. Jadi dengan adanya perkembangan hari ini yang begitu pesat ya, pengembangan teknologi itu mendukung dunia fotografi, Kang. Ya kalau dari zaman kami dulu kan kita zaman pakai film ya. Iya, iya. Kita cuci cetak dan kita setiap kita mencet shutter kamera itu kita harus betul-betul momennya ini momen berharga karena setiap pencetan itu adalah rupiah yang kita keluarkan. Oke. Yang sangat berharga sekali. Nah, jadi dengan adanya teknologi pada saat itu ke digital imaging dulu. Jadi DI orang bilangnya. Oh, iya, nah, iya, itu pun merupakan sebuah adaptasi. Banyak rekan-rekan merasakan bahwa ini akan merugikan para fotografer. Yeah. Tapi kembali lagi kepada kita sih, Kang. Kuncinya adalah adaptasi. Ya, teman-teman yang bisa adaptasi dengan dunia DI atau digital imaging pada saat itu, mereka karir fotografinya makin berkembang hingga hari ini. Nah, sekarang kita juga menghadapi tantangan baru yaitu AI kan. Iya. Nah, Motret pakai prom ya. Betul, motretnya namanya propgrafi kan gitu. Nah, jadi kalau kami sih melihat itu sebagai salah satu teknologi yang akan menunjang daripada seni fotografi itu sendiri. Kan tetap seni ya intinya. Iya. Apa Seni gunanya fotografi. kita bikin prom, jago prom, tapi kalau gambarnya itu tidak bisa dinikmati. Ya, seni fotografi itu adalah kunci. Jadi kita punya basic fotografinya, kita bisa mempunyai kemampuan untuk mengolah itu secara digital imaging, apalagi kalau kita menguasai prom. Ya, itu akan merupakan satu kesatuan bisa menghasilkan sebuah karya seni yang sangat baik ya, menurut kami. Nah, Ya. berarti kedepannya itu nanti ada nggak fotografi yang non kamera? Nah, ini Gimana menarik, nih? ya. Jadi, Udah disiapin nggak gitu? ya, kalau kita memang belum menyiapkan ke sana. Dan bahkan dari beberapa lomba-lomba event fotografi nasional dan internasional, kita memang belum diizinkan sampai hari ini untuk menambahkan elemen. Jadi kalau AI itu kan kita menambahkan elemen baru atau mengurangi elemen, khususnya di genre-genre seperti travel, people, street, dan sebagainya. Itu harus murni momen pada saat itu, Kang. Nggak boleh ada
manipulasi penambahan elemen atau pengurangan ya. Tapi tidak menutup kemungkinan menurut kami ke depannya akan ada sebuah genre baru yang akan bermunculan. Okay. Yaitu memang genre yang sudah disiapkan untuk itu. Saya masih ingat juga Kang Dudi pada waktu transisi ya pada saat digital imaging. Itu juga banyak terjadi polemik lah seperti ini. Tapi setelah itu tidak lama terbentuklah sebuah genre baru yang namanya genre kreatif. Nah, genre kreatif itulah orang bisa berkreasi dengan digital imaging lebih luas, out of the box lah. Nah, ternyata sekarang bisa kita terima ya. Bahkan foto open color dan open monochrome itu sendiri itu sudah banyak sekali menggunakan digital imaging yang pada saat zamannya, pada saat sekian puluh tahun yang lalu masih jadi sebuah perdebatan. Nah, jadi kemungkinan ke depan akan ada sebuah genre baru yang sifatnya seperti itu. Ya, itu kan menutup kemungkinan. Itu output ya. Ya. Kalau proses, nah sekarang ada nggak sih genre smartphone untuk misalkan open color smartphone gitu, atau ini atau kamera atau gimana sekarang? Ada khusus ya, bahkan sekarang kan bukan hanya smartphone dan kamera tapi ada drone kan. Oh iya betul. Ya. Ada kategori khusus? Ada khusus. Jadi ada kategori yang drone, smartphone dan fotografi SLR. SLR ya. DSLR ya. Jadi itu memang ada genrenya, tapi juga ada beberapa lomba fotografi yang tidak mengklasifikasikan itu. Yang penting adalah hasil foto original. Kalau pengolahan itu masing-masing ya, asal tidak menambahkan dan atau mengurangi elemen dalam foto itu sendiri. Itu masih diizinkan. Tapi kalau untuk lomba itu sendiri ada yang mengklasifikasikan hanya fotografi, kamera ataupun drone. Itu ada juga yang demikian kan. Jadi memang zaman sekarang itu ya, teman-teman mesti adaptif. Benar ya kuncinya. Adaptasi itu kuncinya sih. Oke. Nah, berarti dengan adaptif tadi, saya ngelihat sebenarnya sebagai ketua PAF nih sekarang, Kak Peter. Itu 5 tahun ke depan tuh PAF seperti apa sih? Nah itu. Ya, harapan ya berarti ya Kang ya? Ya, 5 tahun ke depan seperti apa? Harapan atau ngelihatnya seperti apa? Kayak gitu. Saya sih melihat harapan kami ya, PAF, di PAF ini kita akan sangat mengharapkan banyak generasi muda Kang, yang mempunyai spirit semangat fotografi, yang ingin mengembangkan fotografi ini menjadi lebih maju ya. Jadi fokusnya adalah ke edukasi Kang. Ya, kalau kita fokus ke edukasi fotografi, maka kedepannya mau ada tantangan seperti apa, tetap kita mengacunya kepada edukasi yang kita sudah dapatkan di awal ya. Jadi kita bisa fotografi, kita punya edukasinya, kita ada teknologi, itu sebenarnya adalah membantu kita untuk kita bisa menghasilkan sebuah karya-karya yang lebih bagus, spektakuler, dan bisa jadi manfaat buat banyak orang dan penyampaian berita tentunya. Jadi harapan kita banyak generasi muda. Untuk generasi ini sangat penting sekali. Ya, karena setiap orang pasti akan juga ada masanya, dan kami berharap ada regenerasi muda yang akan naik ya. Naik panggung, naik karirnya, naik ilmunya tentu ya, dan dia juga bisa menjalin organisasi internasional dan nasional melalui PAF ini. Dan PAF juga bekerja sama bukan hanya dengan klub nasional kan, kita bekerja sama dengan klub internasional. Dengan Korea kita pernah pameran bersama kan. Ya, jadi itu pun juga merupakan jalur silaturahmi kita melalui PAF Bandung ini dengan dunia fotografi nasional dan internasional. Gitu kan. Luar biasa ya, lengkap banget ini sampai diprediksi 5 tahun seperti apa. Oke, ada kata-kata terakhir buat teman-teman, ajak PAF atau enggak, silakan. Ya, buat teman-teman fotografi dan teman-teman setanah air dimanapun Anda berada, ya saya Peter Hadinata, kami mengajak teman-teman di luar sana untuk berkontribusi di bidang fotografi melalui PAF ini ya. Kita sangat senang sekali kalau ada teman-teman bisa ikut, yuk kita ngobrol bareng, berbagi ilmu bareng, dan kita belajar bareng melalui PAF ini ya. Itu aja Kang Dudi. Oke, terima kasih. Kita berkembang bareng bersama Perhimpunan Amatir Foto Bandung. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bulannya, hatur nuhun, Kang. terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih teman-teman. Nuhun.